Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaila Noverisya Nurdi dengan NPM 2417051022 kelas Ilkom A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas video pengantar organisasi komputer dengan materi evolusi komputer dan perkembangan mutakhir teknologi CPU. Langsung saja. Pertama, kita punya pendahuluan. Jadi, seiring berjalannya waktu, komputer dan juga Central Unit Processing atau CPU-nya telah mengalami perkembangan yang pesat, mulai dari bentuk yang paling sederhana hingga bentuk yang paling canggih atau paling modern. Gitu. Di sini kita akan mempelajari evolusi komputer tersebut. Nah, di sini kita punya pengertian komputer dan CPU. Apa sih komputer itu? Jadi, komputer adalah perangkat elektronik yang mengolah data menjadi sebuah informasi melalui proses input dan output. Kemudian, komputer digunakan dalam berbagai bidang, seperti bidang pendidikan, bidang bisnis, dan juga bidang teknologi. Contohnya, kalau bidang pendidikan ya, seperti yang kita tahu, sekarang ini kita mengerjakan tugas atau membuat proyek menggunakan sebuah komputer. Kemudian pada bidang bisnis, komputer tentu digunakan untuk menganalisa seperti tren atau tren daya beli seperti itu. Kemudian kita punya Central Processing Unit atau CPU. Nah, CPU ini adalah komponen utama yang menjalankan instruksi program dan mengendalikan seluruh proses dalam komputer. CPU ini sering disebut sebagai otak komputer karena segala proses baik itu input atau output semuanya akan dikirim ke CPU dulu, lalu diproses, lalu baru akan menghasilkan sebuah output. Nah, beberapa contoh hal-hal yang dilakukan CPU. Yang pertama itu, CPU bisa mengatur jalannya instruksi melalui control unit. Kemudian, CPU juga dapat melakukan operasi aritmatika dan logika melalui ALU. Dan yang terakhir, komputer dapat menyimpan data sementara saat proses berlangsung dengan register. Selanjutnya, ada evolusi komputer berdasarkan generasi. Jadi, seperti yang disebutkan di awal, komputer telah bertumbuh dan mengalami evolusi dari bentuk yang sederhana sampai bentuk yang paling canggih. Di sini kita bisa lihat di generasi pertama, ini tahun 1940 sampai 1956. Disebutkan bahwa pada generasi pertama ini yang dengan bentuk yang paling sederhana, komputer itu menggunakan tabung vakum. Tabung vakum yang besar itu. Jadi karena tabung vakumnya besar, sumber daya yang dibutuhkan juga banyak sehingga cepat panas dan lambat. Kemudian contoh komputer generasi pertama itu ada ENIAC dan UNIVAC. Kemudian pada tahun 1956 sampai 1963 lahirlah komputer generasi kedua. Nah, pada generasi kedua ini komputer sudah menggunakan transistor sehingga ukurannya itu lebih kecil. Karena ukurannya lebih kecil, jadi pemrosesan data lebih cepat dan lebih hemat energi. Lanjut, pada tahun 1964 sampai 1971, komputer sudah menggunakan IC atau Integrated Circuit, sehingga daya pemrosesan meningkat signifikan. Kalau pada generasi pertama dengan ukuran yang besar, sehingga
daya pemrosesan lambat dan cepat panas. Di generasi ketiga ini, karena sudah menggunakan IC, jadi lebih efisien, pemrosesan lebih cepat, dan lebih hemat energi juga. Lalu selanjutnya, pada generasi keempat, tahun 1971 sampai sekarang, komputer sudah menggunakan mikroprosesor yang menjadi awal munculnya komputer pribadi atau yang sering kita sebut sebagai PC. Dan di generasi kelima nih, dari mulai sekarang sampai ke masa depan, komputer sudah berfokus kepada kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI. Nah, kemudian lebih berfokus pada komputasi awan dan kuantum yang memungkinkan komputer dapat belajar dan berpikir seperti manusia. Tentunya ini berita yang bagus ya, karena di masa depan pekerjaan manusia dapat lebih dimudahkan dan lebih efisien dan lebih efektif dalam pengerjaan tugas. Kita lanjut slide selanjutnya. Di sini ada sejarah singkat perkembangan CPU. Jadi, karena komputer berevolusi, otomatis CPU juga berevolusi. Di sini pada tahun 1971 sampai Intel 4004. Maksudnya 1971 sampai seri ya. 1971 sampai Intel 4004. Ini merupakan mikroprosesor pertama di dunia. 1971 itu berarti kan kita lihat nih di generasi ketiga kan, generasi keempat. Jadi sampai sekarang ya. Nah ini mikroprosesor pertama di dunia, hanya 4 bit dan digunakan untuk kalkulator, menjadi dasar lahirnya CPU modern. Kemudian 1980-an sampai Intel 8068 dan arsitektur kali 86. CPU ini membuka jalan bagi komputer pribadi. Arsitektur kali 86 masih digunakan hingga sekarang. Lalu yang ketiga itu mulai dari tahun 1990-an sampai Intel Pentium series. Nah, prosesor ini menjadi lebih cepat dan mendukung grafis, multimedia, serta multitasking. Kemudian pada tahun 2000-an sampai era multicore, sudah mulai muncul yang namanya dual core, quad core, dan CPU dengan lebih banyak inti untuk meningkatkan performa tanpa menaikkan kecepatan clock secara berlebihan. Kemudian yang terakhir, tahun 2010 hingga sekarang, sampai efisiensi dan integrasi. Jadi pada era ini, CPU fokus pada daya yang rendah, peningkatan AI, dan integrasi GPU, modem, serta komponen lainnya dalam satu chips yang kita sebut SoC. Nah, di sini kita bisa lihat ada produsen CPU terkemuka. Mungkin teman-teman udah tidak asing lagi sama yang nomor 1 ini. Ada Intel. Yaitu produsen CPU terbesar di dunia yang terkenal dengan seri Intel Core. Ada i3, i5, i7, dan i9. Nah, CPU Intel ini banyak digunakan pada PC dan laptop. Ini benar sekali ya. Yang kedua itu ada AMD, Advanced Micro Devices. Nah, ini merupakan pesaing utama Intel yang menawarkan CPU Ryzen dan EPYC untuk server. Nah, salah satu keunggulan CPU AMD ini adalah dalam jumlah core dan performa gaming dan multitaskingnya. Jadi buat teman-teman yang spesifikasi atau kebutuhannya tuh lebih ke gaming atau mungkin editing, itu disarankan menggunakan CPU yang AMD ini. Kemudian ada Apple. Nah, Apple ini mengembangkan CPU berbasis ARM.
ARM, seperti Apple M1, M2, dan M3. Terus Apple ini juga digunakan pada MacBook dan iPad. Apple dikenal sangat efisien dan bertenaga untuk ukuran yang kecil. Lalu yang keempat itu ada Qualcomm. Nah, Qualcomm ini berfokus pada CPU smartphone dengan seri Snapdragon yang banyak digunakan di Android dengan integrasi modem 5G dan AI processing. Kita sudah umum lah ya, mulai sekarang banyak bermunculan handphone, smartphone bertipe 5G. Ini menggunakan CPU Qualcomm. Lalu yang terakhir ini ada ARM Holdings. Nah, sebenarnya CPU ini tidak memproduksi secara langsung, tetapi mendesain CPU hemat daya. Kemudian, lisensinya digunakan oleh banyak produsen seperti Apple, Samsung, dan MediaTek. ARM Holdings ini juga cocok untuk perangkat mobile dan embedded system serta IoT. Nah, di sini karena perkembangan komputer dan CPU yang semakin tahun semakin canggih, tentunya kita juga memiliki tantangan tersendiri ya. Di sini ada tantangan dan masa depan CPU. Jadi, perkembangan CPU tidak pernah terlepas dari berbagai tantangan. Salah satunya adalah batasan fisik miniaturasi transistor. Hukum Moore yang memprediksi bahwa jumlah transistor akan terus meningkat setiap 2 tahun, kini melambat. Ukuran transistor yang semakin kecil mendekati batas atom menyebabkan kendala panas, kebocoran daya, dan efisiensi yang makin sulit ditingkatkan. Selain itu, kebutuhan akan performa tinggi harus dibarengi dengan efisiensi yang tinggi juga. Sementara di era modern ini, CPU dituntut tidak hanya cepat, melainkan juga hemat daya, terutama untuk perangkat mobile dan data center. Nah, untuk menjawab tantangan ini, produsen mulai mengembangkan arsitektur heterogen seperti kombinasi performance core dan efisiensi core, serta pemrosesan berbasis AI dan akselerator khusus. Kemudian, in future, masa depan CPU diprediksi akan mengarah ke komputasi kuantum, integrasi AI, serta penggabungan fungsi dalam satu chips. Nah, penggunaan material baru seperti graphene, serta pendekatan desain 3 dimensi atau 3D chip stacking juga menjadi solusi potensial untuk meningkatkan performa tanpa menambah konsumsi energi yang secara signifikan. Dari semua pembahasan tersebut, akhirnya kita masuk pada bagian kesimpulan. Ternyata, teman-teman, perjalanan komputer dan CPU menunjukkan betapa pesatnya perkembangan teknologi dalam memenuhi kebutuhan manusia akan kecepatan, efisiensi, dan juga kecerdasan komputasi. Dari komputer generasi pertama hingga prosesor canggih saat ini, inovasi terus dilakukan untuk mengatasi berbagai tantangan teknis dan energi. Kedepannya, CPU akan semakin berperan penting dalam mendorong era digital, khususnya dalam bidang AI, komputasi awan, dan teknologi kuantum. And we finish. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.